surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema pilihan untuk bersukacita. Pilihan untuk bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara, semua orang pasti menginginkan sukacita di dalam hidupnya, menginginkan kegembiraan di dalam hidupnya. Dan di bagian ini Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku akan mengatakan, bersukacitalah. Ini merupakan hal yang paling sederhana di dalam kitab suci untuk kita baca dan kita fahami. Tetapi ketika kita menyelidiki apa yang ada dalam bagian ini menimbulkan setumpuk pertanyaan. Apakah benar-benar untuk selalu bersukacita? Apa artinya ini? Apakah saya harus pergi berkeliling dengan senyum abadi di wajah kita? Apakah berdosa merasa tertekan atau sedih? Apakah saya harus menyangkal rasa sakit atau kesedihan? Bagaimana kita bisa memerintahkan perasaan kita untuk bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit dan menyedihkan? Apakah ini merupakan kata-kata yang optimis dan tidak dapat disembuhkan atau apa? Mungkin dengan membaca bagian ini, sebagian orang tertekan. Mengapa? Karena putus asa untuk bisa melakukannya. Maka kita harus perlu menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus di sini bukan hanya watak kita yang ceria, yang dimiliki banyak orang secara alami, tapi juga membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Mungkin tidak pernah secara sempurna memperoleh sukacita seperti itu di tengah-tengah dunia yang bermasalah ini. Tapi Paulus mengulangi penekanan bagian ini. Bahwa jangan abaikan apa yang Paulus katakan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan itu harus menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Maka pada bagian ini kita harus melihat apa artinya bersukacita selalu dalam Tuhan. Bersukacita selalu dalam Tuhan berarti selalu bersyukur dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah merasa depresi atau sedih. Alkitab kita sangat realistis atau firman Allah sangat seimbang. Kita harus melihat keseluruhan kitab suci daripada mengambil ayat hanya satu bagian. Seperti pagi ini seolah-olah hanya itu yang tertulis tentang topik ini. Dan ini sangat menarik bahwa ayat yang sangat terpendek dalam perjanjian baru itu dalam teks Yunani adalah bersukacitalah selalu. Ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Dan ayat yang terpendek itu bagian yang lain adalah Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35. Dan bagian teks ini tidak bertentangan. Juru selamat kita bisa menangis namun memiliki kepenuhan sukacita. Bahkan saat menghadapi salib. Dalam Yohanes 15:11. Paulus juga memerintahkan kita untuk menangis bersama dengan mereka yang menangis. Dalam Roma 12 ayat 15. Namun tetap bersukacita selalu. Alkitab mengatakan bahwa orang yang terus hidup di dalam Tuhan ditandai dengan berkabung. Berarti ada kesedihan. Kalau kita membandingkan dalam Matius 5 ayat 4 dan juga Yakobus pasal 4 9 dan pasal 5 ayat 1 dalam tulisan Yakobus. Namun dengan bersukacita yang tak tertahankan di sini, ini merupakan penekanan.
kitab suci mengakui bahwa disiplin dan pencobaan itu tidak menyenangkan ketika mengalami. Tetapi setelah itu akan menghasilkan buah kebenaran, yaitu damai, karena kita tunduk kepada Allah. Dengan demikian, kita akan salah menerapkan kata-kata Paulus jika kita mengartikan bahwa setiap orang percaya harus menyangkal atau tidak pernah merasakan kesedihan atau duka cita, pergumulan. Namun kalau kita melihat bagian Mazmur, pemazmur sering diliputi dengan keputusasaan atau kesedihan. Dan dengan mudah mengakui perasaannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah memasang wajah bahagia dan menyangkal begitu banyak persoalan, masalah yang dihadapi. Tetapi dalam proses permohonan, pertolongan kepada Tuhan, dan memfokuskan kembali pikirannya kepada Tuhan, belas kasihan yang besar, maka di akhir bagian Mazmur, suasana hatinya berubah. Meskipun keadaannya tidak berubah, pemazmur sering mengalami luapan sukacita Tuhan di tengah-tengah kepedihan yang luar biasa. Jadi bersukacita di dalam Tuhan tidak selalu berarti bahwa kita menyangkal perasaan kita, atau bahwa kita dengan tabah menahan pencobaan kita dengan mengabaikan hal-hal yang membuat kita terluka. Maka bersukacita di dalam Tuhan itu berarti bergembira selalu dalam Tuhan, bukan masalah perasaan yang utama, tetapi ketaatan. Dalam Filipi pasal 4:4 ini merupakan perintah dan ulang 2 kali untuk sebagai penekanan. Agar kita tidak mengabaikannya. Dan itu adalah perintah yang harus kita pilih untuk kita patuhi, yaitu pilihan kita untuk bersukacita. Terutama ketika kita berada di dalam situasi yang sulit. Dan itu berkaitan dengan sikap kita yang bergantung sepenuhnya pada pilihan kita. Pilihan untuk bersukacita seringkali harus bertentangan dengan perasaan kita. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita dikecewakan oleh orang atau keadaan, kita dihadapkan pada sebuah keputusan. Apakah kita akan mematuhi perintah firman Tuhan pagi ini untuk bersukacita dalam Tuhan? Atau akankah kita membiarkan diri kita terhanyut dalam perasaan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita berharap Paulus lebih realistis dan berkata, bersukacitalah di sebagian waktu kita. Tetapi jika dia mengatakan itu, maka kebanyakan dari kita akan membenarkan diri kita sendiri dengan berpikir, saya biasanya bersukacita. Tetapi kita tidak harus menghadapi gerutan dan keluhan kita ketika hal tampaknya itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kurangnya kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah pencobaan. Kemarahan kita saat kita diperlakukan tidak adil. Kekecewaan kita ketika orang mengecewakan kita. Atau sejujurnya ketika kita merasa bahwa Tuhan telah mengecewakan kita. Kita melihat pilihan untuk bersukacita ini langsung diterapkan dalam kehidupannya sebagai penulis di sini, yaitu Paulus. Kita tahu bahwa dia telah dipenjara selama lebih dari 2 tahun. Dan dia akan menghadapi kemungkinan eksekusi karena orang-orang Yahudi di Yerusalem dengan salah menuduhnya membawa orang-orang bukan Yahudi ke dalam bait suci dan mengobarkan pemberontakan terhadap orang-orang Yahudi dan hukum yang mereka sedang lakukan. Dalam Kisah Rasul 21 ayat 28. Meskipun seharusnya ia dibebaskan, tetapi gubernur Romawi tetap menahannya. Mengapa? Karena berharap dapat sogokan dari Paulus
Mengapa? Karena ia ingin membantu orang Yahudi. Pemerintahan selanjutnya juga membebaskan dia, tetapi dia juga bermain politik dengan orang Yahudi. Kalau kita membaca Kisah Rasul 25 ayat 9. Dalam perjalanan ke Roma, Paulus telah mengalami kecelakaan kandas kapal. Ketika sampai di sana di Roma, ada banyak hamba Tuhan menjauhkan diri dari persekutuan, dari hidup Paulus. Bahkan ada yang menginginkan karena iri hati, karena ambisi yang egois dan perselisihan. Kita membaca dalam bagian Filipi pasal 1 ayat 15 dan 17. Maka di sini Paulus punya alasan yang kuat untuk marah. Punya alasan yang kuat ketika tertekan atas perlakuan yang dia terima dalam bagian hidupnya yang paling akhir. Maka ada alasan baginya untuk kecewa kepada Tuhan. Maka kita membutuhkan ada penghiburan dari jemaat yang kita layani. Itu mungkin yang diharapkan oleh Paulus. Namun sebaliknya, dalam bagian tulisan ini penuh dengan sukacita. Kurang lebih 15 kali dia menekankan itu. Menegaskan itu. Seperti yang kita lihat dalam pasal 1 ayat 18 dalam surah Filipi. Bahwa kesukaan atau bersukacita bukanlah perasaan secara otomatis. Tetapi itu merupakan pilihan yang disengaja olehnya. Dikatakan dalam hal ini aku bersukacita. Ya, dan aku akan bersukacita. Saudara, itu tidak mudah. Bersukacita dalam Tuhan. Artinya bersyukur dalam Tuhan selalu. Ini adalah sikap yang puas. Dan ada harapan yang melebihi keadaan. Meskipun hati kita mungkin berat dengan duka cita atau kesedihan karena pergumulan atau pencobaan. Tetapi di bawah permukaan itu terdapat keyakinan yang abadi. Bahwa Allah yang berdaulat. Dan hidup kita ada di bawah tangannya. Bahkan penghiburan yang lain. Rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh ke tanah. Tanpa sepengetahuan Tuhan. Paulus juga belajar untuk mencukupkan diri dalam segala situasi. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dan 13. Kita akan teruskan nantinya pada bagian selanjutnya. Bapak Ibu, ini hal yang tidak mudah. Sukacita dalam Tuhan yang kita tuju di sini bukanlah kebahagiaan yang dangkal. Berdasarkan keadaan atau tidak adanya pencobaan. Melainkan merupakan kepuasan dan harapan yang teguh. Dan tetap mantap. Dan pasti. Karena ada janji Tuhan. Tuhan kita yang adalah teladan agung kita. Sangat memahami apa arti sukacita. Ketika menghadapi salib sekalipun. Mengapa? Karena sukacitanya adalah membawa kita yang berdosa dipersekutukan kembali. Didamaikan dengan Allah sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 11 dan Yohanes 17 ayat 13. Para rasul juga mengetahui sukacita itu ketika mereka dicambuk karena memberitakan Injil. Bahkan mereka melanjutkan perjalanan dengan bersukacita. Mengapa? Karena telah dianggap layak untuk menanggung malu karena nama Kristus. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 51. Paulus dan Silas mengetahui sukacita itu ketika mereka secara tidak adil dijebloskan dalam penjara di kota Filipi. Punggung mereka mungkin terluka karena pukulan. Kaki mereka mungkin terbelenggu ketika mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Tapi tidak menahan
sukacita yang meluap di dalam hidup mereka, kendati pun di tengah-tengah situasi ketidakadilan yang mereka hadapi. Bahkan banyak para saksi hidup, para pelayan Tuhan, para misionaris. Kita tahu seperti John Hus sangat memahami apa yang dinamakan kesukaan atau sukacita. Dia meninggal ketika sedang menyanyikan pujian di dalam nyala api, saat orang-orang yang tidak menginginkan berita kesukaan itu di dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bermaksud supaya setiap orang percaya bahwa sukacita yang di dalam Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit itu sangat kita butuhkan. Dan sukacita itu adalah karya Roh Kudus. Dan Alkitab sangat menekankan ini. Tentu ini menuntut kita dalam hal kepatuhan, bukan temperamen. Jika kita terus-menerus tertekan dan terbebani dengan sangat berat, maka kita harus hati-hati. Kita tidak akan bisa menjadi pemimpin yang efektif dalam komunitas kita, dalam gereja kita, bahkan menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita jika kita didominasi dengan depresi. Tetapi kita harus terus mengembangkan sukacita yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengembangkannya? Maka kita harus bergumul di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyangkali bahwa sering depresi, ya. Dan ketika mengalami pergumulan yang berdampak kepada depresi itu, kita harus menjalani pemeriksaan medis. Dan itu kadang-kala disebabkan oleh penyebab fisiologis. Bahkan kita mungkin memerlukan nasihat dari seorang Kristen atau seorang hamba Tuhan yang akan membantu kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi. Sukacita datang dari kehidupan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, bukan melalui beberapa konsep wawasan ke dalam pikiran bawah sadar kita, atau bagaimana orang tua kita memperlakukan kita. Mengapa? Karena hampir di setiap kasus orang yang depresi itu akan memiliki pola pikir dan perilaku yang tentu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak heran kalau banyak orang datang ke psikolog untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi setiap kita pada pagi hari ini kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang benar. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa kita dalam hubungan yang benar dengan Tuhan melalui iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kembali dalam pasal 3, dia memberikan nasihat untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Pasal 3 ayat 1. Dan banyak orang yang mengaku orang percaya tidak hanya mengandalkan Kristus dan darahnya yang tercurah untuk keselamatan, tetapi mereka juga harus percaya. Dalam pasal 3 ayat 2 dan ayat 4 dan 6 dalam pasal 3. Paulus menjelaskan bagaimana sampai pada titik menganggap bahwa segala sesuatu dari dirinya ini merupakan hal yang merugikan ketika dia bertemu dan hidup dalam Kristus. Tidak memiliki kebenarannya sendiri yang berasal dari mentaati hukum, melainkan apa yang berasal dari Allah
melalui iman kepada Kristus, maka kita harus memastikan bahwa kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, supaya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus terapkan adalah berjalan dengan tunduk kepada kuasa Roh Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Dalam Galatia pasal 5:16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan dilanjutkan dengan uraian tentang dosa. Mengapa? Karena ada hubungan yang secara langsung antara banyak dosa dan depresi. Dan di bagian selanjutnya Galatia pasal 5, Paulus menyebutkan tentang apa yang dihasilkan dari hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berjalan bersama dengan Tuhan melalui Roh-Nya, itu berarti dari waktu ke waktu kita tunduk kepada Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Dan kita tidak mengatakan untuk diri kita sendiri, tapi iya kepada Tuhan. Itu berarti percaya pada kecukupan dan kekuatan Roh. Mengapa? Karena kita tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Maka ketika kita belajar berjalan dengan Tuhan, maka secara otomatis karya Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang perlu kita terapkan, mari kita melihat pencobaan, pergumulan, persoalan dalam hidup kita itu melalui lensa, kacamata firman Allah. Bapak Ibu, Paulus mengalami banyak pencobaan. Dan itu cukup intens, sering sekali. Dan itu akan dengan mudah menjadi depresi. Tapi sebaliknya, ia sangat bersukacita. Mengapa? Karena memandang persoalan, pergumulan yang dihadapi itu berdasarkan firman Allah. Ia tunduk kepada Allah, sekalipun masuk dalam penjara. Dalam pasal 1 ayat 12-14. Mengapa? Karena ada tuduhan-tuduhan palsu kepada Paulus. Ada yang menginginkan supaya Paulus berhenti melayani Tuhan, sehingga dijebloskan dalam penjara. Bahkan kemungkinan menghadapi eksekusi. Tapi dia tetap hidup untuk Injil, pemberitaan Injil, mewartakan Kristus dalam segala hal. Dalam Filipi pasal 1:18. Dia tahu bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Maka dia punya prinsip yang sangat luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak orang mengalami depresi. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti tujuan Tuhan dalam pencobaan. Mereka tidak menangani pencobaan dalam terang firman Tuhan. Mengapa? Karena seringkali dimuawali dengan kekecewaan. Mengapa? Apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Atau mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Situasi yang kita harapkan, yang kita doakan justru tidak terjadi. Maka perlu kita sadari pada pagi hari ini. Kita bisa jatuh ke dalam depresi. Dan kadangkala kuasa kegelapan sering kali mendatangi kita di saat kita kecewa. Dan menggoda kita untuk meragukan pemeliharaan kasih Allah. Maka Petrus menasihatkan kita harus merendahkan hidup kita. Merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat.
dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Supaya apa? Bisa melawan tipu muslihat iblis. Di saat apa? Di saat pencobaan itu ada. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5-11. Maka hal yang keempat yang kita renungkan. Mari atasi konflik, hubungan, relasi secara benar. Kalau kita melihat ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Waktu yang lalu kita sudah renungkan supaya hubungan akur satu sama lain. Ini berurusan dengan hubungan yang tepat di ayat 4 ini. Jika kita mungkin melakukan kesalahan kepada orang lain dan tidak melakukan semua yang kita lakukan untuk memperbaikinya, maka kita tidak akan memiliki sukacita dalam Tuhan. Kalau hubungan kita, relasi kita dengan orang lain tidak harmonis. Tapi jika kita merendahkan diri dan pergi kepada orang lain, kepada saudara atau saudari kita, dan meminta pengampunan, maka kita akan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Maka prinsip yang kelima yang kita perlu kita terapkan adalah mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ada luapan sukacita melalui pujian. Dan perintah yang sering di dalam Alkitab itu adalah nyanyikan. Kita mungkin berpikir menyanyi adalah hal yang terakhir ketika sedang depresi. Kita mungkin mendapatkan rasa bahwa kehidupan kekristenan kita hidup berdasarkan perasaan kita. Tuhan tidak perlu memerintahkan kita untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tapi kalau kita melihat di dalam Mazmur, justru ketika di tengah-tengah kesedihan kita belajar, kita harus menyanyikan pujian. Maka hal yang paling praktis yang perlu kita terapkan seperti Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Ketika di tengah-tengah terhimpitnya karena masalah persoalan, mereka bernyanyi. Dan bernyanyinya bukan di gedung gereja, di sinagoge, tetapi dalam penjara. Dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 10 juga menegaskan, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan. Bagaimana kita mendapatkan itu? Kalau kita tidak menyanyikan ucapan syukur di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Prinsip yang keenam, mari melayani Tuhan dengan kesukaan. Paulus selalu melayani Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai persoalan. Tapi pagi ini dia mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ketika di tengah-tengah pelayanan yang sulit yang sedang dihadapi, dia katakan bersukacitalah. Dan dia tidak hanya berbicara, tetapi itu berbicara lewat dirinya, kondisinya yang sedang dihadapi. Ini menjadi pertanyaan kepada kita, apa pelayanan yang sedang kita lakukan? Bagaimana kita melakukan itu? Apakah kita melakukannya dalam kesukaan, atau karena keterpaksaan, atau karena motivasi tertentu? Mari kita luruskan hidup kita. Maka prinsip yang ketujuh kita terapkan. Mari fokuskan pikiran kita setiap hari hanya kepada Tuhan. Dan kita fokuskan hidup kita kepada hal yang Dia janjikan kepada kita dalam Kristus. Sukacita ini ada di dalam Tuhan dan kita di dalam Kristus. Maka yang perlu kita renungkan setiap saat adalah salib Kristus. Semua kekayaan yang menjadi milik kita itu melalui kematiannya. Harta yang paling berharga yang kita miliki adalah hidup kita yang terjamin
di dalam Kristus. Maka tidaklah salah kalau kita memikirkan setiap hari apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kita. Bagaimanapun situasinya, kita bisa tertekan, tapi kita fokus kepada anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah ditunjukkan di dalam dan melalui Kristus. Maka bagian yang terakhir yang perlu kita terapkan adalah hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Waktu yang lalu kita sudah merenungkan bahwa kehidupan kita itu adalah perjalanan iman. Percaya kepada hal-hal yang tidak terlihat. Ini bukan berhubungan dengan perasaan kita. Petrus menulis kepada orang percaya ketika mengalami yang namanya pencobaan. Meskipun kamu belum melihat Kristus, kamu mengasihi Kristus. Meskipun kamu tidak melihat Kristus sekarang, tetapi percayalah kepadanya. Mengapa? Karena kamu akan bersukacita. Dan sukacita yang Dia hadirkan dalam hidup kita adalah sukacita yang tak terlukiskan. Mengapa? Karena penuh kemuliaan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Atau apa yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 15:13. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya apa? Berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Maka pilihan kita pagi ini adalah pilihan untuk bersukacita. Tapi jangan juga senyum-senyum sendiri, berjalan sendiri dan senyum-senyum. Itu akan disampaikan kepada kita ini lagi stegi, setengah gila. Tapi bersukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang dihadirkan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka kiranya sumber pengharapan dan damai sejahtera dari Tuhan, itu segala sukacita dianugerahkan kepada kita oleh pengharapan kita di dalam Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Amin.